Tuan Huixing adalah sesepuh baru di Istana Bintang Dewa saya, yang baru saja menembus alam terhormat 100.000 tahun yang lalu. Leluhur iblis dari ras iblis muncul di Laut Pasang Surut beberapa hari yang lalu, mengejar dan membunuh seorang murid manusia. Dibunuh oleh keberadaan menakutkan yang muncul di Laut Suhai, Yang Mulia Penghancur Bintang dikirim ke Laut Pasang Surut untuk menyelidiki kebenaran, dan itu seharusnya berada di dekat alam surga selatan sekarang. Kata seorang master dengan napas cahaya bintang di tubuhnya buru-buru berkata. Laut Suhai. Ada sedikit getaran dalam suara penguasa bintang Rumble, dan dia berkata dengan dingin, leluhur mayat iblis benar-benar mencari kematiannya sendiri. Tanah laut virtual juga tempat dia bisa berkeliaran. Semua orang terkejut. Apakah Lord Star mengetahui beberapa petunjuk tentang Suhai? Biarkan penghancur bintang segera pergi ke alam celestial selatan. Kata Master Bintang berkata, alam celestial selatan akan mengalami perubahan drastis dalam waktu dekat, dan perubahan drastis akan terjadi di Paviliun Pedang Tongtian. Perubahan drastis di alam surga selatan. Paviliun Pedang Tongtian. Ucap semua orang berubah warna, dan beberapa orang kehilangan suaranya dan berkata, mungkinkah Paviliun Pedang Tongtian di surga kuno? Ya, reruntuhan Paviliun Pedang Tongtian kuno terletak di alam surga selatan. Sekarang, sepertinya ada kecenderungan untuk terbuka. Mata orang lain berkedip. Sebagai anggota tingkat tinggi dari Istana Dewa Bintang, mereka secara alami mengetahui keberadaan Paviliun Pedang Tongtian. Itu adalah kekuatan tingkat atas di zaman kuno, bahkan melampaui Istana Dewa Bintang mereka. Untuk pejabat senior Istana Dewa Bintang, itu juga merupakan kekayaan yang mengejutkan. Untuk sementara, banyak orang tergerak dan saling memandang. Di Laut Pasang Surut yang hampa, di atas bintang yang meledak dengan api yang menghanguskan, naga api meraung seperti hari kiamat, dan di dalam naga api tak berujung ini, duduk di dekat sosok yang menjulang tinggi, bintang tak berujung itu meledak, dan kekuatan api yang dibentuk oleh ledakan bintang tak terbatas tidak dapat membahayakannya. Orang ini adalah Yang Mulia Penghancur Bintang. Di tubuhnya, bintang-bintang berkedip, benar-benar melahap kekuatan bintang yang terbakar ini. Tiba-tiba, Yang Mulia Penghancur Bintang membuka matanya dan mengeluarkan pemancar yang diukir dengan rune rumit yang tak ada habisnya. Setelah kesadaran ilahi merasakan pesan itu, seluruh orang itu tiba-tiba berdiri. Alam surga selatan, reruntuhan Paviliun Pedang Tongtian. Tubuh Venerable Star Destroyer tiba-tiba bergetar, dan seluruh tubuhnya penuh kegembiraan. Tanpa diduga, saya datang ke alam surga selatan dan menemukan hal yang begitu baik. Jika saya bisa mendapatkan harta Paviliun Pedang Tongtian dan kembali ke Istana Dewa Bintang, status dewa pasti akan meningkat pesat. Yang Mulia Penghancur Bintang ini meledak ke bintang, dan seluruh bintang tiba-tiba meledak. Asal-usul bintang itu langsung ditangkap oleh Master of Destroyer Star dan ditelan ke dalam perutnya. Setelah kehilangan asal-usul bintangnya, bintang besar yang semula terbakar ini padam dalam sekejap, berubah menjadi sebongkah meteorit di alam semesta yang mati, dan Yang Mulia Penghancur Bintang tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, Yang Mulia Ye Guang dan Yang Mulia Jiuyu yang menyelidiki tempat lain di Laut Pasang Surut juga bergerak dan terbang langsung menuju langit selatan. Di alam surga timur, dalam kehampaan yang tak berujung, napas seperti lautan naik ke langit, dan langit yang luas di sekitarnya tiba-tiba ditekan oleh kekuatan ini. Sosok seperti Dewa Iblis perlahan keluar dari sana. Setelah bekerja keras sekian lama, kursi ini akhirnya menembus ranah bangsawan. Haha, hahaha. Ini adalah sosok yang dikelilingi oleh aura hitam tak berujung, dan matanya mekar dengan cahaya ilahi. Di tubuhnya, ada kekuatan gelap yang mengerikan, dan kekuatan gelap ini sebenarnya menyatu dengan tubuhnya. Sosok ini keluar dalam satu langkah. Ternyata itu adalah Palace Master Yaomi. Sekarang, tidak ada seorang pun di dunia yang tahu tentang terobosan ini. Ini hanya kesempatan untuk menyatukan seluruh langit timur secara rahasia. Pelangi ilahi muncul di mata Palace Master Yaomi, seolah-olah bintang-bintang di alam semesta dihancurkan bersamanya, meledak dengan semua kekuatan yang ada dalam gulungan itu. Yaomi. Tetapi pada saat ini, suara yang luar biasa tiba-tiba menyebar ke telinga Palace Master Yaomi. Siapa ini? Ucap Tuan Yaomi tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat bahwa ruang kacau tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya.
Dari kekacauan itu, sepasang pupil gelap terbuka. Sungai kegelapan yang panjang muncul di dunia ini. Di atas langit, terdengar suara gemuruh. Saat sungai yang gelap ini muncul, langit-langit berguncang. Kekuatan mengerikan dari surga ditekan dengan gila-gilaan, dan sungai serta sosok itu ditekan. Sepasang mata ini mendongak, dengan semua aura melihat segala sesuatu, aura gelap tak berujung melonjak, itu benar-benar menekan daus surgawi secara langsung, guntur yang mengerikan jatuh, tetapi tidak dapat membahayakan sosok yang kacau itu. Tuan Istana Yaomi terkejut. Dia baru saja menerobos kerajaan bangsawan dan berada dalam masa kepercayaan diri yang tak tertandingi, tetapi ketika sosok menakutkan ini muncul, dia jelas merasakan kekuatan kegelapan di tubuhnya, dan dia ditekan dengan gila-gilaan, dan ada dorongan untuk tunduk pada pihak lain. Ditatap oleh mata ini, Palace Master Yaomi benar-benar merasa seperti sedang ditatap oleh Dewa Kematian. Jiwanya gemetar dan ingin diremukkan. Palace Master Yaomi terkejut, dari orang ini, Palace Master Yaomi merasakan atmosfer iblis yang tak ada habisnya dan menakutkan. Leluhur iblis abisal. Suara ini bergemuruh, dengan kekuatan penindasan yang mengerikan, langsung menekan Palace Master Yaomi. Bagaimana, Palace Master Yaomi? Anda telah menembus ranah bangsawan, dan Anda tidak takut dengan leluhur iblis ini. Suara leluhur iblis melecehkan, dan matanya yang dingin memandang Tuan Istana. Saya telah melihat Tuan leluhur iblis. Ucap Tuan Istana Yaomi terkejut dan buru-buru memberi hormat dan berlutut dengan satu kaki. Hampir sama, Yaomi, jangan lupa, siapa yang membuatmu menerobos kerajaan bangsawan, tanpa kekuatan kegelapan, apakah menurutmu kamu bisa menembus hanya dalam 10.000 tahun? Kata leluhur iblis mendengus dingin, suaranya seperti petir dari langit biru, meledak ke dalam pikiran Palace Master Yaomi, mengguncang jiwanya dengan gemuruh. Dia ngeri dan terkejut. Apakah ini leluhur dari ras iblis abisal? Terlalu kuat, hanya embusan napas yang membuatnya hampir pingsan. Apakah ini jarak antara dia dan penguasa tertinggi surga? Saya tidak tahu apa yang Anda inginkan dari senior. Tanya Tuan Istana Yaomi menundukkan kepalanya, matanya berkedip, dan berkata dengan hormat. Leluhur ini ada di sini tidak untuk menanyakan tentang Master Mayat Iblis. Mayat Iblis itu bertindak sembrono dan pergi ke laut kosong untuk mencari kematiannya sendiri. Dia tidak hanya gagal menyelesaikan tugasnya, tetapi juga mengungkap beberapa rahasia alam. Bahkan, dia dikutuk. Kali ini saya menemukan kehampaan untuk meminta Anda melakukan sesuatu untuk saya. Tolong leluhur untuk memberitahu saya. Ucap Tuan Istana Yaomi buru-buru membungkuk dan memberi hormat, tetapi dia bingung. Apakah leluhur dari iblis abisal ingin membiarkan dirinya menyelesaikan tugas yang belum diselesaikan oleh leluhur mayat iblis dan mengejar manusia Tianjiao? Saya membutuhkan Anda untuk pergi ke pegunungan Tiandang di alam surga selatan untuk memenangkan situs paviliun pedang Tongtian kuno untuk saya, dan mencegah hal-hal tertentu jatuh ke tangan umat manusia. Dapatkah kamu melakukannya? Kata leluhur iblis abisal. Reruntuhan paviliun pedang Tongtian. Ucap Tuan Istana Yaomi menghirup udara dingin dan sesak napas. Karakter seperti dia, secara alami mendengar tentang paviliun pedang Tongtian, yang merupakan salah satu kekuatan teratas di surga kuno, dan kemudian menghilang selama perang manusia dan iblis. Reruntuhan tersebut terletak di alam surga selatan. Ini kesempatan bagus. Generasi muda tidak ragu-ragu. Ucap Tuan Istana Yaomi segera berkata, bersemangat di dalam hatinya, itu adalah sisa-sisa kekuatan tertinggi ras manusia purba, dan tidak diketahui berapa banyak harta yang ada di dalamnya. Begitu dia mendapatkannya, perkembangan masa depan jauh melampaui orang biasa. Ya, leluhur tahu kamu akan setuju. Selain itu, manusia Tianjiao yang menatap leluhur juga seharusnya muncul di dekat alam surga selatan. Siklus sebab dan akibat, reinkarnasi surga, dan bahkan penampakan paviliun pedang Tongtian semuanya terkait dengan orang ini. Jika kamu bisa membunuhnya, leluhur iblis ini akan memberimu kekuatan kegelapan dari sumber kegelapan, yang cukup untuk membuat kekuatanmu lebih jauh dan menjadi level tertinggi di antara klan iblisku. Ucap leluhur iblis abisal. Kekuatan kegelapan asli. Gumam Tuan Istana Yaomi bersemangat, bahkan kekuatan kegelapan pun menakutkan, dan seberapa kuat kekuatan asal dari kekuatan kegelapan. Dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Maaf Lord Demon Ancestor, kalau boleh saya tahu,
siapa manusia Tian Jiao itu? Ucap Tuan Istana Yaomi bertanya dengan hati-hati. Kamu tidak perlu khawatir tentang asal-usul orang ini, leluhur akan meninggalkan panduan untukmu, dan kemudian kamu akan dapat menemukan orang lain dengan mengikuti panduan tersebut. Jawab leluhur iblis abisal dengan mata kacau itu menatap Palace Master Yaomi, yang kepalanya tertunduk, dan tiba-tiba sebuah pita hitam tak terlihat tiba-tiba meledak ke arah Palace Master Yaomi. Tubuh Palace Master Yaomi terasa dingin, dan seluruh tubuhnya tegak. Ada kengerian besar yang muncul antara hidup dan mati. Dia memandangi pita hitam itu dengan ngeri, seperti hantu yang tak terlihat, mencoba menukik ke dalam tubuhnya, membuatnya terkejut gemetar, dan mundur. Namun, di bawah aura leluhur iblis abisal, dia bahkan tidak bisa bergerak, melihat pita hitam ini, langsung tenggelam ke dalam tubuhnya, dan kemudian menghilang. Palace Master Yaomi ketakutan, apa yang ditinggalkan leluhur abis demon di tubuhnya. Jangan pedulikan, ini adalah kekuatan penuntun yang ditinggalkan olehku di tubuhmu. Dengan kekuatan penuntun ini, kamu dapat melihat posisi Tian Jiao dari ras manusia itu. Selain itu, benda ini akan melindungimu begitu kamu berada dalam bahaya. Pergilah, selesaikan misi leluhur ini, dan kamu akan mendapatkan kemuliaan tertinggi. Kata leluhur iblis abisal memerintahkan. Raungan gemuruh bergema, dan akhirnya, mata kacau leluhur abis demon tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Penglihatan menakutkan yang ditindas oleh langit menghilang. Palace Master Yaomi berdiri, menghela nafas, dan matanya melonjak dengan cahaya yang mengerikan. Leluhur iblis abisal langsung melintasi kehampaan alam semesta tanpa batas dan datang ke sini dari tanah ras iblis. Meskipun dia berkolusi dengan ras iblis, dia bahkan tidak berpikir untuk menjadi bawahan dan budak dari ras iblis. Dia tidak pernah berpikir bahwa leluhur iblis abisal benar-benar mengikutinya dan meninggalkan panduan di tubuhnya. Memikirkan aliran hitam di tubuhnya, hati Palace Master Yaomi suram. Matanya ganas, dan kekuatan yang mulia melonjak dan beredar di tubuhnya, mencoba menemukan lokasi aliran itu. Setelah lama mencari, tapi tidak ada hasil sama sekali. Palace Master Yaomi melangkah keluar, melangkah ke dalam kehampaan dalam sekejap, dan dengan cepat menyapu ke arah alam surga selatan. Hati Palace Master Yaomi bersemangat. Warisan Paviliun Pedang Tongtian adalah ras manusia teratas yang tidak kalah dengan iblis di dunia kuno. Jika pasukan dapat memperoleh harta dari Paviliun Pedang Tongtian, di masa depan yang jauh, dia mungkin tidak dapat menjadi penguasa tertinggi dari tingkat leluhur jurang maut. Qin Chen tidak menyadari bahwa setelah terobosan aturan pedangnya, resonansi dari kanon pedang tanpa nama dan kartu pedang di tubuhnya akan menyebabkan gerakan abnormal dari makam pedang, menyebabkan banyak master dari surga berkumpul. Pada saat ini, dia masih sepenuhnya tenggelam dalam resonansi kanon pedang dan kartu pedang tanpa nama. Kedua kekuatan bergabung untuk membentuk jimat pedang yang unik. Qin Chen tampaknya melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam reinkarnasi, seperti siklus hidup dan mati yin dan yang. Aura misterius muncul dalam persepsi Qin Chen. Tiba-tiba, aura pedang yang agung berfluktuasi dan menyebar, dan area perbaikan rantai tempat Qin Chen berada benar-benar runtuh, puing-puing beterbangan secara acak, dan aliran udara seperti pedang. Di puncak Gunung Daozong kuno, pilar energi pedang lurus ke langit, menghubungkan langit dengan bumi. Banyak orang di Sekte Dao kuno menatap aura pedang yang menakutkan itu, terkejut di hati mereka. Menghembuskan napas sengit, Qin Chen membuka matanya, dengan ngeri di matanya, apa yang ada di buku tebal pedang dan kartu pedang tanpa nama ini. Saya benar-benar merasakan aura mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan itu terlalu berdebar. Apakah itu kekuatan yang mulia? Gumam Qin Chen tiba-tiba mengepung aura pedang, kehampaan hancur di bawah aura pedangnya, memotong kehampaan menjadi parit, mengubah kekuatan di tubuhnya menjadi pedang yang tak terlihat. Qin Chen merasakan gelombang niat pedang yang mengerikan di tubuhnya, dorongan untuk menerobos mendiang guru suci, dan asal mula tubuhnya melonjak tanpa sadar, niat pedang mengalir, dan hati pedangnya menjadi cerah. Tubuhnya seakan berubah menjadi pedang yang tajam. Dalam aura pedang ini, kekuatannya luar biasa, seolah-olah dapat menembus ruang dan waktu dan memotong segalanya. Qin Chen terkejut. Pada saat ini, meskipun wilayahnya belum menembus
kekuatannya telah banyak meningkat, dan pemahamannya tentang ilmu pedang telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang siang hari, dan orang-orang dari Sekte Dao kuno tidak berani turun gunung sesuka hati. Begitu banyak orang telah memperhatikan pemandangan ini, Patriark, para tetua, dan para murid semua memperhatikannya. Patriark, tampaknya master tertinggi Sekte telah membuat terobosan. Ucap Penatua Agung Daozong kuno, seorang lelaki tua gemuk, berkata dengan penuh semangat kepada Feng Tianzhen. Feng Tianzhen berkata dengan gembira, ini hal yang baik. Penatua tertinggi layak menjadi ahli top. Tingkat dunia ini membuat saya melihat ke atas. Aura pedang tadi luar biasa. Arah makam pedang sepertinya telah berubah sebelumnya. Apakah menurutmu itu karena master tertinggi Sekte menarik kekuatan makam pedang? Apakah ini? Mustahil. Makam pedang adalah tempat terlarang di seluruh alam surga selatan. Kekuatan teratas di alam surga selatan semuanya telah memasuki makam pedang dan bahkan inti dari makam pedang. Mereka ingin mendapatkan harta, tetapi mereka semua kembali tanpa hasil. Master tertinggi Sekte bukanlah yang mulia, siapa yang benar-benar dapat membangkitkan kekuatan makam pedang? Belum tentu, tapi makam pedang telah berubah sebelumnya. Saya khawatir kekuatan utama di pegunungan Tiandang telah waspada. Ucap banyak murid Daozong kuno berbicara dan tampak bersemangat. Apa? Ada perubahan di makam pedang? Selama diskusi, Qin Chen tiba-tiba muncul di samping para tetua ini. Banyak orang buru-buru memberi hormat dengan hormat. Pada saat yang sama, Yu Qiansu, Sword King Mu Zifeng, King Qiuzi juga dengan cepat datang ke puncak gunung ini, dan mereka semua senang melihat Qin Chen keluar dari retretnya. Master tertinggi Sekte, ada perubahan arah makam pedang sebelumnya. Sepertinya ada gas pedang yang menembus langit. Itu menembus langit alam celestial selatan dan memasuki kehampaan yang tak berujung. Saya khawatir seluruh pegunungan Tiandang, dan bahkan seluruh alam surga selatan, banyak orang yang telah mengetahuinya. Ucap seorang tetua berkata dengan hormat. Mungkinkah itu? Mata Qin Chen meledak menjadi cahaya ilahi. Ketika dia menggunakan kekuatan kartu pedang sebelumnya, dia merasakan kekuatan khusus dari arah makam pedang. Apakah karena dia? Sepertinya aku harus pergi ke makam pedang. Ucap Qin Chen matanya berkedip. Namun, sebelum meninggalkan Sekte Dao kuno dan pergi ke alam surga selatan, Qin Chen harus menyelesaikan beberapa masalah untuk Sekte Dao kuno. Jika tidak, begitu dia pergi, orang-orang dari Sekte Tianyuan dan pasukan lain akan datang dan mendapat masalah. Namun, sebelum Qin Chen pergi, tiba-tiba, di kejauhan, teriakan dingin terdengar. Orang-orang Daozong kuno, keluar dan tinggalkan pegunungan Tiandang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Di udara di luar Sekte Dao kuno, 3 kelompok kuda muncul. Satu kelompok kuda mengenakan jubah hitam berdarah. Di jubah itu, ada cahaya dan bayangan berlumuran darah. Mata mereka seperti elang, dan seluruh tubuh mereka penuh dengan roh suci. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Bayangan Darah. Kelompok pria dan kuda lainnya datang dalam berbagai jenis orang. Ada master dari berbagai ras. Pemimpinnya adalah seorang master yang mengenakan jubah seni bela diri berwarna biru tua. Kelima jarinya sangat tebal dan ganas, dan tubuhnya penuh dengan cahaya ilahi yang perkasa. Dia adalah penguasa Jishenzong. Adapun kuda orang ketiga, tidak seperti ras manusia, ia memiliki sayap di punggungnya, bertubuh pendek, dan mengeluarkan nafas dingin. Ia berdiri di kehampaan, seperti hantu, dan itu adalah penguasa klan kelelawar hantu. Ekspresi Feng Tianzhen dan master lainnya tiba-tiba berubah. Orang-orang dari 3 kekuatan besar benar-benar datang langsung, dan para pemimpinnya masih beberapa guru suci puncak. Apakah ini akan menargetkan pada orang-orang dari Sekte Dao kuno mereka? Semuanya, pegunungan Tiandang adalah tanah tanpa pemilik. Mengapa kalian harus membiarkan kami pergi? Kekuatan apapun di alam surga selatan dapat bertahan di pegunungan Tiandang. Dengan melakukan ini, kalian melanggar peraturan. Ucap seorang tetua Daozong kuno berdiri dan berkata dengan marah. Meskipun Qin Chen datang ke Sekte Dao kuno untuk waktu yang singkat, itu telah membuat momentum Sekte Dao kuno berbeda. Semua orang penuh percaya diri. Melihat orang-orang dari 3 kekuatan besar datang, mereka penuh dengan niat membunuh.
Master Ji Shenzong melirik Dao Zong kuno. Pada saat yang sama, untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa Dao Zong kuno di depannya tampak berbeda. Bajingan, mati untukku. Feng Tian Zenzong baru saja akan membuka mulutnya, tiba-tiba, puncak sekte Dao kuno retak terbuka, dan pedang iblis dari sesepuh Dao Zong kuno terbang keluar dan menyapu pemimpin Ji Shenzong dengan pedang. Pedang itu tidak berfungsi. Pemimpin sekte dewa tertinggi sangat kuat, dengan cahaya ilahi yang kuat melonjak di tubuhnya. Dia menyeringai dan menghancurkan energi pedang dengan pukulan dan berkata, "Pedang iblis, sepertinya kamu tidak cukup menderita terakhir kali. Kali ini, aku akan membiarkanmu menjadi lebih bodoh." "Itu kamu," ucap Penatua Taisang dari pedang iblis memiliki mata merah, dia memiliki kesan mendalam pada pria ini, yang terpatri di benaknya. Pada awalnya, para ahli dari sekte Tianyuan yang bersatu dengan mereka, melukainya dengan serius dan hampir membunuhnya di tempat. Penatua pedang iblis Taisang memiliki sikap gila, dan dia mati-matian menyerang master sekte dewa tertinggi. Setiap pedang adalah jurus pembunuh yang melukai kedua belah pihak. Mencari kematian. Di belakang master sekte dewa tertinggi, hantu perkasa muncul. Hantu ini sangat besar seperti gunung, dan gelombang roh ilahi yang bersinar menyebar, membuat udara menjadi sangat berat. Dengan pukulan, ruang terdistorsi. Pukulan ini sepertinya memadatkan kekuatan gunung besar, seolah-olah para dewa mengulurkan telapak tangan mereka.